Berdiri. Salam. Selamat pagi, Bu. Pagi semuanya, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat. Ya, kalau begitu sebelum kita mulaikan pembelajaran pada hari ini, ayo siapa yang bisa pimpin doa? Saya, Bu. Saya. Ya, Santi. Teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita pada pagi hari ini, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Katolik. Mari kita berdoa. Amin. Bapa dan Putra. Tuhan Yesus, kembali kami sebagai anak-anak-Mu datang lagi di hadapan-Mu untuk mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami akan mulai aktivitas belajar mengajar kami. Kiranya aktivitas itu bisa kami praktekkan, pelajar, dan bisa dimengerti dengan baik. Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Bu Santi. Oke, sebelum lanjut, Ibu absen dulu ya. Bu Santi, Hadir, Bu. Jihan, Hadir, Bu. Kesia, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Jonathan, Hadir, Bu. Melisa, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Adit, Hadir, Bu. Fania, Hadir, Bu. Sarah. Hadir, Bu. Ya. Ada semua ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, kalau sudah siap, siapkan buku tulisnya, pensil. Yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran PKN, silakan disimpan di lagi ya, di tas. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah siap, supaya kita semangat, kita menyanyi dulu ya. Ayo, semuanya berdiri. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. Sadarlah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Berdasar karakter itu kita berjuang dan harus berani lawan sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Menurut Falcom, pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkan hari ini. Pendidikan adalah tiket atau paspor atau kunci dan untuk meraih Masa depan. Oke, kita lanjut. Belum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu akan tanya, siapa masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ayo, siapa? Saya, Bu, Ya, Melisa. tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ya, tentang substansi hak dan kewajiban. Jadi dalam substansi hak dan kewajiban apa saja yang dibahas di situ? Iya, Teresa. Yang pertama,
ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Yang kedua, ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga, ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Oke, jadi dalam substansi hak dan kewajiban itu ada 3 yang kita bahas dalam minggu kemarin ya. Ya, jadi materi kita hari ini masih tentang hak dan kewajiban. Nah, materi kita saat ini adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 2. Yang pertama, kalian harus dapat menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, kalian harus dapat menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara beserta solusinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Nah, dalam pembelajaran kita saat ini kita akan memakai model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, Ibu akan bagikan kalian kelompok secara heterogen menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok 1, 1, 2, 3, kelompok 2, 1, 2, 3, kelompok 4, 1, 2, 3, kelompok 3 ya. Kelompok 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah ingat toh? Sudah? Oke, sebentar duduk di masing-masing kelompok ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada makna hak warga negara. Ayo, siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Ya, Tiara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Iya, terima kasih Tiara. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua makna kewajiban warga negara. Ayo, siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Ya, Sarah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke, terima kasih Sarah. Silakan dulu. Nah, selanjutnya ada penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adanya sikap egois. Nah, sikap egois ini yang menjadi salah satu terjadinya pelanggaran HAM. Karena dari sikap egoisnya itu muncul pelanggaran HAM. Yang kedua, karena rendahnya kesadaran bangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Jadi keenam ini yang membuat terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia itu terbagi ada 2. Ada pelanggaran HAM ringan dan HAM berat. Nah, HAM ringan itu terbagi ada pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, penekanan atau kebebasan berpendapat. Nah, kalau pelanggaran HAM berat yaitu ada kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, penyiksaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada video, silakan kalian amati apa ya isi dari video tersebut. Silakan kalian analisis. Dodi kemana sih? Ayo pulang. Ini dia. Aku mau cerita sesuatu. Cerita. Oh iya, bisa kesini dulu. Nggak mau, banget.
mengecewain. Aku sudah merugikan banyak orang. Kau benar, Bob. Aku harus berubah. Mulai besok dan seterusnya, aku harus jadi lebih baik dan lebih sopan. Terima kasih, Bob. Kalau kamu sangat baik, Oke, dari video yang Ibu tayangkan tadi, apa yang kalian telah amati? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Kira. Tentang hak dan kewajiban sebagai peserta didik, haknya sudah didapat, tapi kewajibannya sebagai peserta didik tidak dijalankan. Iya, terima kasih Vira. Silakan dulu. Cara yang lain? Saya, Bu. Ya, Santi. Haknya sudah didapat tetapi kewajibannya belum dilaksanakan. Iya, terima kasih Vira. Silakan. Oke, benar sekali yang dikatakan teman kalian tadi ya. Haknya sudah didapatkan, tapi kewajibannya belum dilaksanakan. Sebagai peserta didik, kalian apa yang menjadi kewajiban kalian? Belajar. Jadi jangan hanya menuntut hak, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Kalau ada tugas, harus dikerjakan, ya? Ya, Bu. Ya. Oke, beri aplaus pada teman kalian. Silakan duduk di masing-masing kelompok kalian tadi. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo, silakan. Oke, sudah duduk di masing-masing kelompok? Sudah, Bu. Aku akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Oke, sudah dapat? Sudah semua? Oke. Proyek kalian kali ini, kalian membuat poster yang Ibu telah sampaikan minggu kemarin. Ada yang akan membuat poster secara manual? Tidak ada, Bu. Semua pakai aplikasi. Kelompok 1 pakai aplikasi apa? Bisa. Ya, kelompok 2? Tanpa. Ya, Canva. Kelompok 3? bisa. Kelompok 4? Ya, Capcus. Oke. Jadi cari yang manual ya. Nah, ini contoh posternya. Nah, ini contoh kasus Tanjung Priok. Jadi silakan kalian cari di internet maupun di buku paket. Ada berapa kasus? Ini contoh pembuatan poster, yaitu kasus terjadinya kasus Tanjung Priok, pelanggaran HAM Tanjung Priok. Nah, ini contoh pembuatan posternya. Silakan kalian desain semenarik mungkin pakai aplikasi yang kalian sampaikan tadi. Ada yang bilang Capcut, Canva, apa lagi? Pixar dan lain-lain. Yang pokoknya yang aplikasi yang kalian kuasai. Nah, lihat di lembar kerja peserta yang di depan kalian. Yang pertama, kalian menentukan jadwal untuk mengerjakan produk kalian. Tentukan yang pertama, kalian tentukan mengidentifikasi masalah berapa menit.
masalah, kita memerlukan waktu 20 menit, boleh? Selanjutnya menentukan tema dan judul poster 10 menit, boleh? Yang ketiga, menganalisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban 10 menit. Mendesain poster 5 menit, presentasi 5 menit. Jadi DP total waktu 50 menit. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban bagaimana kalau 20 menit? Bagaimana tanggapan? Gimana 10 menit saja? 10 menit saja. Bisa, Bu. Boleh diganti 10 menit. Membuat atau mendesain poster? Menurut Menurut kalian bagaimana kalau 20 menit? Bisa? Bisa. 20. Oke. Presentasi kira-kira berapa menit? Bisa. 5? Cukup? Cukup. Oke, 5 menit. Jadi waktu dan kegiatan kita waktu semua 50 menit. Ya, 50 menit jumlah waktu. Jadwal pengerjaan tugas proyek. Yang pertama, mengidentifikasi masalah 1 menit, boleh? Boleh. Yang kedua, menentukan tema atau judul poster 1 menit. Yang ketiga, menganalisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban 2 menit, boleh? Yang keempat, membuat atau mendesain poster 15 menit, boleh? Dan yang terakhir, presentasi 20 menit, boleh? Jumlah dari keseluruhan 35 menit. Oke, sudah semua untuk menyusun jadwal? Sudah. Sudah? Oke, coba yang kelompok 1 baca untuk jadwal yang sudah kalian susun. Ayo kelompok 1. Masalah 5 menit. 2. Penentukan tema judul poster 20 menit. 3. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban 10 menit. 4. Membuat atau mendesain poster 10 menit. 5. Presentasi 5 menit. Jadi jumlah waktu yang kami perlukan ada 50 menit. Oke, kelompok 1 waktu yang diperlukan jumlahnya semua 50 menit. Oke, kelompok 2. Yang pertama, mengidentifikasi masalah 1 menit. Yang kedua, menentukan tema atau judul poster 1 menit. Yang ketiga, menganalisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban 2 menit. Yang keempat, membuat atau mendesain poster 15 menit. Dan yang kelima, presentasi 20 menit. Jumlah keseluruhan 39 menit. Oke. Kelompok 2 39 menit. Kelompok 3 1. Mengidentifikasi masalah 20 menit. Menentukan tema judul poster 10 menit. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban 10 menit. Membuat mendesain poster 5 menit. Presentasi 5 menit. Jumlah waktu yang diperlukan 50 menit. Oke, kelompok 3 50 menit. Kelompok 4 Protokol pengerjaan tugas proyek. Kegiatan 1. Mengidentifikasi masalah waktu 10 menit. Menentukan tema atau judul poster 5 menit. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban 10 menit. Membuat dan mendesain poster 10 menit. Presentasi 5 menit. Jumlah waktu semua 50 menit. Oke, kelompok 4 50 menit juga. Untuk kelompok 2 39 menit. Pas waktunya? Pas. Bisa dalam 39 menit? Bisa, Bu. Oke. Jadi sepakat ya? Kelompok 1 3 4 50 menit. Kelompok 2 39 menit. Yakin 39? Yakin, Bu. Oke, sepakat semuanya? Sepakat. Oke, jadi silakan kalian kerjakan yang menjadi proyek kalian. Jadi identifikasi masalahnya dulu, lalu yang kedua tentukan temanya. Jadi temanya kasus apa yang kalian akan lakukan. Oke, dan seterusnya.
kasus-kasus Marsina dan saya yang mendesain. Boleh? Baiklah, kita akan mengangkat tentang tema kasus wartawan Udin. Silakan kalian cari yang berkaitan tentang kasus wartawan Udin dan saya akan mendesain posternya. Marsina adalah salah satu korban pekerja dan aktivis hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur. Udin adalah seorang wartawan dari media Kompas yang diduga dianiaya oleh orang yang hasil proyek kami menggunakan aplikasi besar tentang wartawan Udin. Kasus wartawan Udin dari harian Bernas 1966 Yogyakarta. Wartawan Udin, Tuan Muhammad Syafruddin, adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga dianiaya oleh orang yang tak dikenal dan akhirnya meninggal dunia. Agustus 1945
1996, Udin diserang laki-laki misterius di rumahnya berjumlah 13 orang. Udin tewas setelah dirawat di RS Bethesda Yogyakarta pada tanggal 16. Sebelumnya Udin membuat puluhan artikel tentang sejumlah penyelewengan oleh Bupati Bantul Sri Roso Sudarmi. Kasus Udin pernah diangkat ke pengadilan. Pengadilan mengadili terdakwa Sumardi alias Wik dan memutuskan bebas. Pembunuhan Udin belum ditemukan hingga kini. Sekian kami dari Kompas. Oke, diaplos kepada kelompok 3. Silakan duduk. Oke, kelompok 4 sudah siap? Oke, silakan maju depan. Silakan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tragedi Semanggi. Membuat poster ini menggunakan aplikasi Capcu. Hasil proyek kami tentang tragedi Semanggi 2 24 September 1999, demonstrasi besar menentang rencana penegasan RUU PKB. Mahasiswa menilai UU PKB memberi keleluasan bagi militer menentukan keadaan bahaya sesuai kepentingan militer. Mahasiswa UI tewas tertembak dalam demonstrasi. Korban 11 orang meninggal, 217 orang luka-luka. Hingga kini penyelesaian kasus Semanggi 2 masih belum jelas. Peristiwa Trisakti dan Semanggi. Dalam tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998, terdapat 4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Demikianlah presentasi dari kami. Sekian dulu. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Oke, silakan maju depan. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami kasus Marsina yang dibuat dari aplikasi Canva. Kasus Marsina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur 1994. Marsina adalah salah satu korban, pekerja dan aktivis hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur. Ia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Pada 3 Mei 1993, perlawanan Marsina. Buruh PT Catur Putra Surya atau CPS berunjuk rasa menuntut kenaikan upah sesuai surat edaran gubernur pada saat itu. Pada 5 Mei 1993, Marsina hilang. Marsina mendatangi markas Kodim Sidoarjo, tempat 13 rekan buruh diamankan. Sepulang menjenguk, itulah Marsina dinyatakan hilang. Dan pada 8 Mei 1993, Marsina ditemukan. 6-8 Mei 1993, rekan-rekan Marsina mencarinya karena tidak terdengar kabar tentang dirinya. 8 Mei 1993, Marsina ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan di sebuah hutan di daerah Dusun Jegong, Kecamatan Milang, Nganjuk. Hasil visum menunjukkan ada luka memar akibat benturan benda keras dan diduga Marsina mengalami pemerkosaan sebelum tewas. Misteri Marsina, kasus Marsina adalah kisah tragis yang mungkin tak kunjung terungkap. Pelaku yang menghabisi perempuan penggerak kaum buruh itu pun belum diketahui hingga saat ini. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, kelompok 1 sudah siap? Siap, Bu. Oke, maju di depan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat. Jejak Megawati di konflik Aceh. Penuntasan kasus tragedi Jambo bukan hanya untuk korban tapi juga bagi negara guna memberikan jaminan ketidakberulangan peristiwa konflik. Selanjutnya akan dibawakan oleh Tere. Tanggal 19 Mei jadi peringatan kasus pelanggaran HAM di Aceh. Tanggal ketika darurat militer Aceh diberlakukan pada 2003 berdasarkan Kepres 28
atau 2003 diterbitkan Presiden Megawati. Diawali penyisiran serta kekerasan di Jambo, Kelopo dilakukan anggota TNI, Parako, dan Satuan Gabungan Intelijen (SGI). Kontras catat 1.326 kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mutiara Maryam. Jenis pelanggarannya pembunuhan, penyiksaan, pelecehan seksual, penghilangan orang secara paksa. Demikian presentasi dari kami. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kalian telah mempresentasikan hasil proyek kalian masing-masing. Di sini Ibu akan memberikan penilaian dari masing-masing kelompok. Jadi semua kelompok sudah menunjukkan proyeknya sangat kreatif. Dan untuk penilaiannya Ibu, kelompok yang terbaik, yang kreatif dalam membuat poster, begitupun dalam mempresentasikan, yaitu kelompok terbaik adalah kelompok 2. Siapa kelompok 2? Ya, karena kelompok 2 dari kelas apa? Masina. Ya, Masina. Karya mereka sangat kreatif dan cara mereka untuk mempresentasikannya itu suaranya lantang, tegas. Jadi untuk penilaian kelompok lain kedepannya supaya lebih lantang, lebih tegas suaranya ya. Untuk karyanya semua kreatif, semua bagus. Ya, beri aplaus kepada kalian semua. Oke, silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Oke, dalam pembelajaran kita hari ini, ayo siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, Susanti. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di dalam setiap individu yang hidup bersosial maka akan melekat setiap hak dan kewajiban yang harus senantiasa ditunaikan dengan baik. Hak adalah segala sesuatu yang menjadi miliknya, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus ditunaikan. Jika seseorang melanggar hak dan kewajiban, maka akan berdampak sebagai berikut. Diri sendiri akan membuat hidup tidak tentram karena akan menimbulkan berbagai masalah dari luar. Orang lain akan terganggu dengan adanya pelanggaran tersebut sehingga terciptanya kehidupan yang tidak kondusif. Oleh karena itu, setiap orang harus secara sadar menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Krisanti yang telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Beri aplaus kepada Krisanti. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tes evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan buku PKN-nya, buku paketnya silakan ditutup. HP-nya disimpan dulu. Siapkan pensil atau pulpen. Sudah? Sudah.
Sudah, Bu. Oke, kalau gitu tunggu ya. Baiklah, Ibu akan melakukan refleksi. Kita sama-sama melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan buka WA kalian. Buka di grup WA yang Ibu telah kirimkan. Di situ ada 3 soal tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan dibuka, sudah? Sudah, Bu. Ya, di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Yang kedua, apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Dan yang ketiga, apa yang kalian tidak sukai dalam pembelajaran hari ini? Jadi, silakan kalian isi. Jadi, apapun yang kalian jawab di link tersebut, itu tidak akan mengurangi nilai kalian pada hari ini. Oke, silakan kalian jawab, kalian isi. Kalau kalian tidak suka dalam pembelajaran hari ini, katakan tidak. Kalau dengan alasannya juga, kalau kalian suka, katakan suka dengan beserta dengan alasannya. Oke? Ya, silakan dijawab. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Oke, sampai ketemu minggu depan dengan pembahasan di bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi silakan kalian pelajari, cari referensinya. Kita akan membahas minggu depan tentang di bab 2. Oke? Oke, Bu. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ayo siapa yang bisa pimpin doa? Saya, Bu. Ya, Mira. Baiklah, sebelum kita berdoa, izinkan saya menuntut doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin jalannya pembelajaran kami dari awal hingga sampai selesai dengan segala baik. Tuhan, berkatilah kegiatan kami selesai dari pembelajaran ini, kiranya Engkau pimpin agar bisa berjalan dengan segala baik. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tira yang telah memimpin doa dalam menutup pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan pembahasan di bab 2. Oke, silakan siapkan. Diri. Salam.